Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema tentang teks prosedur. Tujuan kita mempelajari teks prosedur adalah untuk memberikan serangkaian informasi atau pedoman sehingga orang dapat melakukan tugas secara efisien dengan cara yang aman, efisien, dan efektif. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberikan informasi atau arahan yang berurutan. Selanjutnya, pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. 1. Berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Dan yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Yang keenam, kalimat jelas, logis, dan singkat. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Contohnya, cara memasak Indomie, cara memasak ikan, dan sebagainya. Yang kedua, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Misalkan tata cara sholat, cara berwudu, dan sebagainya. Yang ketiga, teks prosedur cara memainkan sesuatu. Contohnya, cara memainkan gitar, cara memainkan biola, cara memainkan drum, dan sebagainya. Selanjutnya, struktur teks prosedur. 1. Bagian tujuan. Bagian tujuan ini berisi tujuan atau hasil akhir yang akan diperoleh. Biasanya berupa judul. Contohnya, cara mengurus surat izin mengemudi. Yang kedua, bagian material yang berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Biasanya bagian material hanya ada di resep masakan atau cara membuat sesuatu. Bagian ketiga berisi langkah-langkah. Bagian ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan demi memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewatkan atau tertukar. Apabila tahapan yang terakhir ini ada sesuatu yang terlewatkan atau sengaja dilewatkan, maka segala sesuatu yang kita ingin buat akhirnya mengalami kendala atau bisa saja gagal atau tidak berjalan sempurna. Berikut saya akan sajikan contoh teks prosedur. Di bawah ini merupakan cara untuk membuat nasi goreng kepepet. Sesuai dengan namanya, nasi goreng kepepet yang berisi nasi goreng yang dibuat pada keadaan kepepet serta bahan seadanya. Untuk kalian yang ingin mencoba membuat nasi goreng ini, kalian bisa siapkan bahan-bahan dan ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini tujuannya ya. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan pertama, sepiring nasi. Kedua, 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, daun bawang, tomat, cabai, bawang goreng, telur. Yang ketiga, kecap manis 1 sendok teh garam, dan kaldu bubuk. Selanjutnya, langkah-langkah membuat. 1. Iris tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Yang kedua, tumis bawang merah dan putih hingga harum, lalu masukkan irisan daun bawang.
Yang ketiga, lalu masukkan nasi serta irisan tomat. Yang keempat, lalu masukkan telur, kaldu bubuk, kecap manis, serta garam secukupnya. Aduk hingga merata. Yang kelima, setelah merata dan kecap kering, nasi goreng kepepet siap disajikan. Nah, ini contoh teks prosedur yang sederhana. Nah, kalian bisa mencobanya atau mencari sebanyak mungkin teks di internet sehingga memperkaya wawasan kalian. Itu saja, mudah-mudahan teks prosedur ini bermanfaat, dan pertemuan kita kali ini sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.